Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, betul itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya barang qala kang dawuh sopo Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi sebutannya kalau disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau yang lain radhiyallahu an. Bagaimana ya napa dawuhe Sayyidina Ali radhina? Ini apa yang dikatakan Sayyidina Ali ini melalui syair juga yang dibuat syair oleh pengarang kitab ini adalah radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da'i malu wa innal mala yafna an qaribi wa innal ilma yabqa la yazalu. Radina ridho sapa ingsun qismatal jabbari ing pangedume zat kang murba wesesa fina ing dalem ingsun. Lana iku kaduwe ingsun ilmun utawi ilmu walil a'da'i lan iku kaduwe pira-pira musuh malu utawi arta. Jadi artinya itu radina qismatal jabbari fina, Sayyidina Ali mengatakan saya ridho, saya ikhlas, saya berterima kasih, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya apa yang telah diberikan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dikei ilmu nang Gusti Allah, walil a'da'i lan musuhku dikei malun harta benda. Walaupun Sayyidina Ali itu tidak dikasih harta benda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ali itu bukan orang kaya. Keluarga Nabi itu nggak ada yang kaya itu, nggak ada. Apalagi Sayyidina Ali juga nggak punya apa-apa. Cuma sama Allah dikasih ilmu yang sangat luas. Musuh-musuhnya oleh Allah dikasih harta benda, pangkat, jabatan, pokoknya dikasih urusan dunia. Sayyidina Ali ridho. Kenapa? Tahu apa? Nanti di belakang. Fa innal mala, maka sesungguhnya harta, fa innal mala maka setuhune arta duit ya, yafna iku rusak apa arta angkoribi saking mongso kang parek. Dikarenakan kata Sayyidina Ali sesungguhnya harta benda itu akan rusak pada saat-saat yang paling sedikit. Jaraknya harta rusak itu hanya sebentar. Artinya apa? Dunia ini hanya sementara. Ya paling kita walaupun kaya mulai dari kecil miliarder, berapa sih umur manusia itu? Ya paling mentok 75-80 lah. Habis itu selesai. Harta benda ditinggalkan semua. Sing enak malah yang ditinggal. Ya, yang ditinggal lekak di anak ya ponakane, lekak di ponakan ya dulur-dulure, lekak di dulur-dulur ya di negara, harta benda diambil alih oleh negara. Kalau nggak punya siapa-siapa ya siapa lagi yang memiliki kalau bukan negara? Dikarenakan harta benda di suatu negara itu adalah kekayaan alam ini milik suatu negara. Sayyidina Ali rela walaupun rela itu apa? Ikhlas, ridho, nerima dan senang, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Ali. Wa innal ilma lan setuhune ilmu iku ya beko tetep apa ilmu, la yazalu iku ora ilang apa ilmu. Dikarenakan kata Sayyidina Ali
ilmu itu tidak akan berubah, tidak akan kemana-mana, la yazalu, dan tidak akan pernah hilang ilmu itu. Apalagi wal ilmu utawi ilmu an-nafi'u kang manfaati, yahsulu iko bisa hasil bihi kelawan ilmu apa? Husnul zikri, bagusi sebutan, waya bekolan tetap, dikarenakan ilmu, apalagi ilmu yang manfaat itu adalah menghasilkan baik-baiknya sebutan. Itu apa? Baik-baiknya sebutan, waya beko, dan tetap sebutan tersebut. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu itu adalah di samping ilmunya itu tidak kemana-mana dan langgeng, dan lagi orang mempunyai ilmu itu apabila nanti telah meninggal dunia itu meninggalkan jejak yang baik. Bahkan orang itu banyak yang ngerasani itu apa? Ngomong, ya, banyak orang ngomong tentang kebaikan-kebaikannya, dan itu tetap selama-lamanya. Apalagi ilmunya manfaat, walaupun orangnya itu meninggal dunia tetap menjadi sebutan baik bagi orang tersebut. Kalau ilmunya manfaat, bukan hanya menjadi sebutan terus, bahkan ilmunya itu akan mengalir pahalanya sampai di alam dunia. Selama orang yang diberi kebaikan oleh yang berilmu itu melaksanakan tentang ilmunya, tetap mendapatkan kebaikan dari orang yang melaksanakan, yang mengamalkan ilmu yang telah diberi oleh orang yang alim tadi, orang yang berilmu tadi. Waya bekolan tetap zalika apa mengkono-mengkono husnul zikri. Apa husnul zikri? Bagusnya sebutan, baiknya sebutan. Ba'da wafatihi, sakwise matine wong kang duwe ilmu, fa innahu moko setuhune tetep sebutan hayatun iku urip abadiyatun kang bangsa saklawase. Jadi sebutan-sebutan baik bagi orang yang berilmu setelah mati nanti itu selamanya. Itulah ilmu. Apalagi kalau ilmunya manfaat. Contoh sekarang, andai kata Mas Ismail dengan ya Mas Ismail lah, gampang Mas Ismail ini punya ilmu, marunu diulang nang anak bojone. Setelah itu Mas Ismail itu meninggal. Selama orang itu eling sama ilmunya Mas Ismail yang telah diajarkan tadi, tetap itu akan menjadi kenangan manis bagi yang hidup. Oh, dulu saya diulang Pak Ismail, ini tuh gak baik, ini tuh yang baik, harus begini, harus begitu. Jadi selamanya ilmu itu tidak akan pernah hilang. Beda dengan harta benda, kecuali harta bendanya itu digunakan untuk di jalan ilmu atau di jalan Tuhan, ya. Ditunya dikai bandani ilmu, ditunya dikai nyangoni wong golek ilmu, ditunya diwakafkan kanggo belajar ilmu. Nah, itu baru. Yang penting di jalan Tuhan. Di jalan Tuhan itu banyak ibadah ya ilmu, ya. Itu. Makanya kita semua ini jangan khawatir menjadi orang yang berilmu. Dan lagi kapan hari sudah dijelaskan, orang yang berilmu itu tidak akan pernah sia-sia. Sama Allah akan dikasih pangkat dan jabatan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Selanjutnya, wa ansyadalan moco akina ing insun sopo asyaikhu guru al imamu kang dadi imam al ajallu kang agung. Sapa rupane Zahiruddin, yaiku
al ajalu kang agung, zahiruddin kang nulungi agama, yaiku muftil aimati kang dadi juru fatwae pira-pira imam. Rupane sapa? Yaiku Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Marghinani, jenenge Syekh Hasan bin Ali al-Ma'ruf kang kinawuruhan yang kita ketahui bil Ghirnani kelawan bangsa Marghina. Ada seorang syekh yang menjadi imam besar, ya, juru fatwa para imam-imam terdahulu, yaitu namanya Syekh Hasan bin Ali, berkebangsaan Marghina. Di sini menulis syi'ron ing syair, al-jahiluna famauta qabla mautihimu wal alimuna wa immatu fa ahya'u. Cuma 2 syair, ya. Al-jahiluna utawi wong kang bodho kabeh, famauta moko iku hukume wong kang padha mati kabeh, qabla mautihim sadurunge matine wong kang bodho, wal alimuna utawi pira-pira wong kang alim, wa immatulan senajan mati sapa si wong kang alim, fa ahya'u moko iku wong kang urip kabeh. Ya. Syekh Hasan bin Ali al-Marghinani mengatakan bahwa orang bodoh itu bagaikan mati, ya, orang bodoh itu bagaikan orang mati sebelum matinya. Jadi orang bodoh niku sebelum matinya niki padha karo mati. Adapun orang alim wal alimuna utai pira-pira wong kang alim wa immatu senajan mati fa ahya'u padha karo urip. Jadi orang yang berilmu itu walaupun mati sama dengan orang hidup. Ya. Jadi orang alim itu hidup selamanya. Maksudnya begitu. Baik hidup dengan jasadnya, baik hidup pada saat mati. Kok begitu, Pak? Iya tadi amale ku sik dilakoni nang wong sing urip, menjadi kenangan manis. Apa tutur katanya sik dilakoni nang sing urip, padha karo ana wonge walaupun orangnya sudah meninggal. Makanya orang alim itu bagaikan hidup selamanya. Jadi hidup pada saat ya, posting gini meten tengah dek turu. Wal alimuna utai pira-pira wong kang alim wa immatulan sejan mati sapa si alim fa ahya mongko iku wong kang urip kabeh. Jadi orang alim itu walaupun mati bagaikan hidup. Sebaliknya orang bodoh itu walaupun hidup bagaikan mati. Karena apa? Wong hidup, wong bodoh niku walaupun hidup bagaikan mati karena manfaatin nang wong. Apa manfaatnya orang bodoh? Gak ada. Makanya bagaikan orang mati. Wong mati apa manfaatin nang sing urip? Gak ada. Ya, orang mati gak ada yang manfaati. Tapi beda dengan orang alim, pada saat hidupnya banyak manfaatnya, pada saat mati pun manfaat kepada yang hidup itu masih ada. Contohnya apa? Amale biyen waktu si urip iku di amalno, akhirnya ditut nang sing urip, terus berkelanjutan. Nah, begini. Wafil jahlilan iku ing dalem wong kang bodho qoblal mauti sadurunge mati, mautun iku wis mati li ahlihi marang ahline wong kang mati. Dan lagi orang bodoh itu sebelum mati padha karo mati, yang terangkan tadi. Fa ajsamuhum mongko utawi jisime wong kang bodoh qoblal kuburi sadurunge dikubur iku kubur. Lah wis lek diumpamane padha karo mati, masih wis meger-meger ana nyawane iki padha karo di alam kubur, disamakan dengan alam kubur. Gak ada apa-apa, tola-tole, ngoleh ini gak ro, ini gak ro. Alam kubur yang ngono, tola-tole gak ro ya kan. Padha karo mati lah yang bodoh ini. Makanya
jangan menjadi orang yang bodoh, terutama bodoh tentang agama. Sing pinter dari tiang niku, boleh pinteran ya dimulai mali sik usia muda niki, masa perjuangan yang maksimal seperti kemarin diterangkan, sing maksimal oleh ilmu iki tergantung teko usaha. Lek usaha maksimal ya oleh akeh, lek usaha setengah-setengah ya iso-iso di bawah setengah, lek usaha males tak oleh blas. Ngono lho, di sing anteng ya jam ya ngono lho le. Ojo tiru-tiru sing gak anteng le ya. Dadi wong sing mulya, wong mulya iku enak kan, wong mulya gak enak iku. Wa innam ro'an lan setuhune wong suwiji lam yahya kang ora urip bil ilmi, lam yahya kang ora urip sapa wong bil ilmi kelawan ilmu iku mayitun mati. Dadi wong urip niku lek gak duwe ilmu padha karo mati. Walaisa lan ora ana lahu iku kaduwe wong suwiji khinan nusyuri ing dalem mangsane tangi saking lali nusyurun apa urip ya. Jadi walaisa lahu, dan tidak ada bagi orang itu adalah suatu masa pada saat ingat itu disamakan dengan kehidupan. Ya intinya tadi masih eling lawa iku bodoh tetap bodoh, jenenge wong bodoh ya kan di ilmu. Akhul ilmi utai wong kang duweni ilmu hayyun iku urip khalidun kang langgeng ba'da mautihi ing dalem sakwise matine akhul muslim. Lan wong sing duweni ilmu iku hidup khalidun yang selamanya, yang langgeng setelah matinya. Terus salawasi wong duwe ilmu niku. Makanya Gusti Kanjeng Nabi itu menyatakan bersabda napa idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min talatin. Ya, apa yang satu? Pertama sedaqatun jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, itu berlangsung di dalam kehidupan di akhirat, di kuburan. Makanya saya ulangi, orang yang berilmu itu walaupun mati tidak mati, hidup ya. Karena apa? Manfaatnya banyak dengan orang yang hidup. Wa ausaluhu utawi khali ros-rosane akhul ilmi iku tahta turabi ing dalem misore lemah ramimun iku wis ajur. Wadhul jahli lan utawi kadhe wong kang bodho mayitun kang mati, mayitun iku mati, wa huwa utawi wong kang bodho yamsi iku lumaku sapa si wong kang bodho. Zul jahli itu wong kang bodho, artinya alat saro ing atase bumi. Orang yang mempunyai ilmu itu walaupun tulang belulangnya hancur di dalam kubur, ditelan oleh bumi ya, itu tetap hidup. Bahkan ada hidupnya itu sampai walaupun gak ada nyawanya, jasadnya masih utuh dikarenakan ilmunya. Apalagi yang begitu, yang hancur pun itu tetap masih memberi manfaat kepada orang-orang yang hidup di dunia. Waktu jali bagi orang yang bodoh, wa huwa yamshi 'ala turab, kalau hancur ya hancur, tambah hancur. Yazunnu hale dinyono sapa si wong kang bodho minal ahya saking pira-pira wong kang urip, wa huwa hale utawi wong kang bodho iku adimu iku wong kang ora ono. Bahkan kalau orang bodoh itu sudah meninggal, sudah dilupakan, tidak ada jejak yang diingat oleh orang-orang, nggak ada. Terus mati dianggap nggak ada. Tapi kalau orang yang alim, orang yang berilmu, walaupun mati itu biyen si ono iko
enak deh gini. Berarti selalu dikenang orang yang berilmu itu, apalagi ilmunya yang tadi banyak ditularkan kepada orang lain, selalu dikenang. Waqala akhir, ya, dan ada pendapat lain, hayatul qalbi utawi uripe ati iku ilmu faktanimhum moko jarau sira. Jadi uripe ati, hidupnya hati kita ini adalah dengan ilmu. Kalau sudah tahu hidupnya hati ini dengan ilmu, faktanimhu, maka memperkayalah dirimu dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak ilmu, semakin baik kehidupan di dunia walaupun setelah mati. Wa mautul qalbi lan utai matine ati iku jahlun butuh, fajitanib moko ngedo sira kabeh. Adapun yang dikatakan matinya hati yaitu kebodohan, ya. Jadi kalau tadi uripe hati niku teko ilmu, lek ilmu ni akeh walaupun hatinya mati, orangnya mati tetap hidup. Tetapi kalau kalau matinya hati itu kebodohan. Ya ana wong bodoh maka no padha karo mati. Wa ansyadana lan macaake syair ing ingsun sapa Syekhul Islam, yaitu guru Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam jenenge Burhanuddin, Kiai Burhanuddin rahimahullahu, muga-muga paring rahmat sapa Allah taala. Dan apa dawuhe? Gimana katanya? Idzil ilmu krana utawi ilmu a'la iku luwe luhure pangkat, rutbatin ing dalem a'la rutbatin iku luwe luhure pangkat fil marotibi ing dalem piro-piro pangkat. Dan lagi orang yang punya ilmu itu adalah lebih pangkatnya pangkat, lebih tingginya derajat. Makanya janji Allah, siapa orang yang berilmu akan diberi pangkat dan derajat. Wa min dunihi lan iku setengah saking arai ilmu iku izzul ula utawi mulyani keluhuran fil mawaqibi ing dalam piro-piro perkumpulan. Fadzul ilmi moko utai wong kang anduweni ilmu iku ya beko tetep apa izzuhu mulyane wong kang duweni ilmu, disingkat di situ dzul ilmi, ya. Apa izzuhu mulyane dzul ilmi mutadhaifan hale tikel itu apa? Berlipat-lipat. Orang yang mempunyai ilmu itu akan tetap kemuliaannya, bahkan kemuliaannya itu akan bersof-sof, bertingkat-tingkat yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi wadzul jali utai wong kang bodoh ba'dal mauti ing dalam sausi mati iktuh tahtat tayaribi iku sak ngisore piro-piro lemah. Tetapi beda dengan orang yang bodoh, dengan orang yang nggak punya ilmu, apalagi setelah mati, dia itu di bawah tanah. Secara jasad memang di dalam tanah, secara hakikatnya memang sudah tidak ada apa-apanya, tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan bekas. Soalnya apa? Tidak ada manfaatnya pada saat hidupnya. Itu angkano sampai niku sing rajin golek ilmu, ojo males-males, ya. Fahaihata moko adoh banget, haihata itu jauh banget. Ini termasuk apa yang kita kaji tadi malam di dalam ilmu nahwu, isim isyarah, ya. Isim isyarah ini pengecualian. Isim isyarah itu banyak, cuman patokannya yang kita pelajari tadi malam itu. Apa itu tadi malam? Siapa yang ngiling? Apa saja isim isyarah? Ayo,
Isim isyarah apa? Hadza, hadhihi, zaka, tilka, ulaika, apa? Zalika, ulaika. Itu hanya patokan. Pertama, ini ada lagi hayhata. Hayhata juga isim isyarah. Isyarahnya ini termasuk kategori apa? Kalau jauh gitu. Ada qorib, ada wasit, ada ba'id. Ba'id, ya, lek jauh ba'id, lek qorib, cedek, lek sedang wasit. Pokok sedang itu ilingan nang wasit berbalana ya. Wasit. Fahayata moko adoh banget layar ju ora bisa ngarep-ngarep madahu ing katoke mulyane ilmu manirtako sapa wong kang munggah rupiah kaya munggahe waliyil mulki wong kang nyekel keraton wa ilal kata ibi kang merintahi piro-piro balak wallahu a'lam bissawab nggih kakek lah kakek kok ngaji diluke kan sing nang ndi kabeh gak pamitan nang Nizam ya Zam Mas Nizam aku gak ngaji gak pamitan gitu ifahayhata layar jumadahu manirtaqo wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, saya berharap ayo yang semangat mencari ilmu, yang muda, yang tua, yang sedang, yang remaja, perempuan, cowok, semuanya. Allah itu tidak pandang jenis, tidak pandang harta benda. Selama orang itu punya ilmu, pasti akan dikasih pangkat dan derajat. Perkara wong urip niku ya juga ndelok ilmu. Wong lek ilmu ini gak bakalan susah golek pangan ya. Gak bakalan susah. Pemane cepak penggawaane, oh tambah banter. Penggawaane cepak, sregep, ngajine sregep ibadahe, ilmune akeh tambah banter. Soalnya anake wis ono. Makanya kemarin itu lek kepingin banter itu siji sing sregep, niate sing kenceng, alatnya sing cepak. Oh, itu baru banter. Ono wong niat itu niate kenceng, alatnya gak ono, ya gak iso padha ae. Ono alatnya ono, niate gak kenceng ya padha kale apa. Tapi lek niate kenceng tur sregep pelan-pelan dilakoni terus, dilakoni alatnya ono. Lah diumpamakan wong ngaji itu alatnya cepak, sing muru ono, kitabe ono, murite ono, panggonane ono. Tarik niatnya dikencengi, pasti berhasil. Kau no sesuatu yang tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu tergantung dari qasdul qalbi, tergantung teko niati hati. Lek niati hati ini niku telung rapat oleh kadang-kadang ya sakon. Ya, lek niati setengah, itu pun gak sampai setengah kadang-kadang. Lek niati 75 kadang-kadang oleh swida, lek niati 100%, gak iso oleh 100%, mesti sih ini sorry. Soalnya apa? Ilmu untuk pengeran itu apa itu gak iso nututi kayak singgahe. Niati kenceng sing penting, niati semakin tinggi semakin akeh, semakin akeh naik. Dan lagi kalau niat ilmu, niatkanlah, jangan niat apa-apa, niat menghindar dari kebodohan. Itu tujuh. Yang kedua, melaksanakan kewajiban perintah Gusti Allah dengan ikhlas. Itu saja. Wis gak usah neko-neko niat itu. Pokoknya imbalan gak usah dipikir wis secara otomatis. Imbalan dipikir-pikir malah gak teko-teko. Secara wong dunia ini urip ini otomatis kok. Siapa yang berbuat baik dibalas baik, berbuat jelek dibalas jelek. Masih gak dikandani pasti begitu, pasti begitu. Sopo sing males, ya bakal gak oleh. Sing kenceng bakal oleh. Itu aja. Itu sudah menjadi hukum. Sudah menjadi hukum. Podo ae, kate tuku sono duit mesti oleh, kalau duit gak oleh. Itu hukum kita.
tunggu ke alam, apalagi ilmu Allah. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mencari ridha Allah dengan jalan mencari ilmu pun Gusti Allah. Lek ilmu ini insya Allah ibadahnya semakin akan tertata dengan rapi, terutama ilmu akhlak yang kita kaji. Ini namanya ilmu akhlak. Semangat itu akhlak. Apa sih itu akhlak itu? Pekerti itu apa sih? Tata cara hidup. Tata cara hidup, menghadapi pekerjaan, menghadapi situasi, segala-galanya. Makanya Gusti Kanjeng Nabi itu kita koi akhlaknya. Ya Aisyah, sebetulnya bagaimana sih akhlak Kanjeng Nabi? Dijawab nang Aisyah, ya lek piye akhlak Kanjeng Nabi, Al-Qur'an itu akhlak Kanjeng Nabi. Lalu siapa yang mampu mengucapkan Al-Qur'an sama nukaila dengan cara begini ini? Dibradeli kan didi. Tidak ada orang sak dunia ini tuntas mampu ngupas ilmu Al-Quran, nggak ada. Makanya sampai beribu-ribu mufassir, ahli tafsir tidak pernah habis menafsiri Al-Quran, tidak pernah habis. Karena ilmu itu sangat mahal sekali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad.